mentality atau mindset gimana yang harus kita bentuk supaya bisa berani kayak yang kakak lakukan? Kalau menurut aku sih, yang aku lakuin sih ya selama ini adalah aku cari tahu apa strength aku, apa weakness aku. Cara cari tahunya ya terserah lah, maksudnya kadang kita bisa explore apa yang kalian rasa atau kalian tanya-tanya gitu ke teman-teman kalian gitu. Dari strength sama weakness, apa yang aku suka gitu kan. Dari apa yang aku suka, itu nanti akhirnya kita jadi bisa, oke, karena kita keep apa yang kita suka, akhirnya kita berani gitu. Jadi ya udah kalau kamu suka, kamu lakuin gitu kan. Akhirnya kamu cari cara untuk ngelakuinnya. Dan menurutku yang penting juga, paling penting tuh learning behavior, yang tadi learning agility. Gimana caranya kamu itu siap gitu, dikasih hal baru. Dan juga yang aku lakuin sampai sekarang, jangan takut mau nanya ke orang lain. Mau itu misal aku ke Noah gitu ya, aku rasa Noah mengerti banyak hal yang aku tidak tahu, ya kenapa tidak gitu, aku belajar ke Noah gitu. Nggak ada salahnya kok, mau aku jauh lebih tua, mau aku di kantor lebih senior, mentality untuk nggak takut nanya itu menurutku penting. Dan nggak takut buat bikin mistake. Dan yang terakhir, be happy. Yang tadi gue bilang, kalau kamu suka, kamu tahu apa yang mau kamu kejar, ya be happy gitu. Kalau kamu mulai merasa tidak nyaman, ya udah take a rest sebentar, terus kamu coba lakuin lagi, kamu masih happy nggak dengan itu? Gimana caranya aku bisa ngerti? Ya udah aku nanya dong. Misal aku backgroundnya bisnis, ya aku belajar yang lain ke tim aku. Dia mau younger, mau more junior atau gimana? Ya kenapa tidak nanya aja gitu kan? Dan mereka biasanya kita semakin sering belajar sama mereka, kita jadi lebih mudah lah ya intinya mengerti pola pandang mereka gitu, sudut pandang mereka gitu. Generalis gak sih jadinya seorang product manager itu skillnya atau gimana menurut Generalis, kakak? katanya sih PM yang bagus itu tahu T skill kan ya, dia T T-shape bentuknya. ya, Jadi dia, T-shape ya generalis ya ya. ya dia, aku lupa namanya apa ya, generalize ya. Jadi dia, sorry, ya dia bisa mengerti banyak hal sedikit, tapi ada satu yang dia bisa spesifik mengerti gitu. Ya mungkin tadi apa yang dilakuin sama PM. Yang pertama PM itu should own the product. Maksudnya gini, own the product kan berarti misal aku bikin produk gitu ya. Produk ini kalau ada problem apa-apa itu responsibility di aku gitu kan. Produk ini supaya lebih bagus harus aku improve gimana, itu di aku gitu kan. Kemudian yang kedua, yang penting dan menurutku paling susah, itu gathering problem and finding root problem. Jadi problemnya banyak, tapi kita harus cari root problemnya apa sih. Jadi misal ada problem A, B, C, D gitu kan. Ini kelihatannya beda-beda, tapi bisa nggak nanti kita cari sebenarnya A, B, C, D itu apakah dia punya satu root problem yang sama. Misal kemudian bikin produk strategi sama roadmap, kemudian defining and detailing produk, ngedetailing dia maunya apa gitu. Itu detailing, defining, dia harus bisa ngedefine, bisa ngedetail itu. Terus juga collaboratively working. Kita balik ke sini karena dia berada di tengah-tengah. Dia kerjanya mau komunikasi sama semuanya, ngobrol sama marketing, nggak cuma sama 3 ini ya, nggak sama tim engineer, nanti juga sama tim marketing, sama atasan-atasannya gitu kan, sama tim customer service, finance dan lain-lain. Itu si PM harus bisa mengkomunikasikan. Itu si PM lah yang menurutku dia harus data driven dong. Dia kalau mau bikin sesuatu dia harus analisa dulu. Ini kenapa dia mau bikin. Terus misal sudah dibikin sama si engineer udah capek-capek dibikin, udah dikasih ke user, dia harus dimonitoring produknya. Oh ternyata produknya ini nggak sih memberikan impact yang bagus nggak sih gitu kan. Jadi 6 hal ini sih menurutku yang penting ya buat PM. Ada product manager, ada tech lead, ada scrum master, ada project manager. Bedanya apa sih gitu kan? Product manager itu kayak aku, product manager and sharing the team develops the right things and delivers value. Jadi aku akan melakukan hal-hal seperti ini tadi. Aku finding root problem, aku mikirin produk yang bagus itu kayak gimana, strateginya, roadmap-nya. Pokoknya product oriented banget lah ya. Project manager itu dia akan fokus ke ngedelivernya. Jadi misal ini sudah nih, aku product manager udah kasih gitu ya. Nah gimana caranya itu bisa sesuai timeline di roadmap yang sudah aku kasih.
gitu. Itu project manager yang dia akan sangat fokus gitu ngerjain di situ. Dan terus juga ada namanya tech lead. Terus ada namanya tech lead. Kalau product manager kan tadi dia mikirin gini ya, mikirin produknya mau ngapain. Misal anggap aja Noah adalah tech lead ya. Aku product manager. Product manager ngasih idea dan spesifikasi. Ini mau bikin ini. Cuman dia tidak ngasih ngodingnya di berapa baris atau gimana, itu urusan engineer. Pokoknya di gini bentuknya gitu kan. Itu tech lead yang mikirin. Karena kalau misalnya tech lead itu dia harus mikir feature tadi di build dengan right implementation. Terus beda ya sama Scrum Master apa? Product Manager sering juga ngambil role sebagai Scrum Master. Scrum Master tadi tuh yang mirip kayak Project Manager. Jadi dia memastikan di sprint semua fitur tadi dimasukin kan ke sprint. Yang ngebedain Scrum Master itu dia memastikan tadi satu sprint, misal kerjaan homepage ya? Itu ya, misal homepage itu satu sprint ya, satu sprint anggap aja 2 minggu gitu. Dia ngedefine-nya 2 minggu. Oke, itu harus selesai ya 2 minggu. Nah, itu Scrum Master yang pastiin.